Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Andika Prasetya di Chem Studio. Video ini merupakan video part ketiga dari materi laju reaksi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan laju reaksi dan juga orde reaksi. Terus siapkan dirimu and let's study. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai laju reaksi. Jika pada dua video sebelumnya, yaitu pada video part pertama, kita sudah membahas mengenai teori tumbukan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian pada video part kedua, kita sudah mempelajari perhitungan laju reaksi. Pada video ketiga kali ini, kita akan memfokuskan pembahasan mengenai persamaan laju reaksi dan juga orde reaksi. Nah, apa yang dimaksud dengan persamaan laju reaksi dan juga orde reaksi? Yuk kita pelajari bersama-sama. Oke, kita awali dengan mengetahui apa sih persamaan laju reaksi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, pada video part pertama sudah kita pelajari ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Salah satunya adalah konsentrasi per reaksi. Nah, persamaan laju reaksi ini digunakan untuk menyatakan hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi dari reaksi yang dipangkatkan dengan bilangan tertentu. Jadi fungsi dari persamaan laju reaksi adalah untuk menyatakan hubungan antara konsentrasi reaksi dan juga laju reaksinya. Nah, secara umum, persamaan laju reaksi dapat dinyatakan sebagai berikut. Misalkan, kita punya suatu reaksi A ditambahkan B menghasilkan C ditambah D. Untuk variabel di depan zatnya, M, N, P, dan Q ini kan yang disebut sebagai koefisien reaksi ya. Ada variabel di depan zatnya. Ini adalah koefisien reaksi. Nah, untuk menyatakan persamaan laju reaksi dari reaksi yang ada ini, maka persamaannya adalah V sama dengan K dikalikan konsentrasi A dipangkatkan X, kemudian dikalikan konsentrasi B dipangkatkan Y. V adalah laju reaksinya, sedangkan K adalah tetapan laju reaksi. Untuk nilai K, setiap reaksi memang memiliki tetapan yang berbeda-beda. Akan tetapi untuk reaksi yang sama, selama dia dilaksanakan pada suhu yang sama, maka nilai K-nya juga akan sama. Ya. Sedangkan konsentrasi A dan konsentrasi B berarti dia adalah molaritas dari kedua zat tersebut. Ya. Molaritas A-nya berapa, molaritas B-nya berapa. Nah, yang menjadi suatu hal yang baru bagi kita adalah X dan Y, di mana X ini adalah orde reaksi terhadap A. Sedangkan Y, dia adalah orde reaksi terhadap B. Apa itu orde reaksi? Nah, orde reaksi, dia adalah suatu bilangan yang menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaksi pada laju reaksi. Tetapi, orde reaksi ini hanya dapat ditentukan secara eksperimen. Jadi, harus berdasarkan data percobaan dan tidak dapat diturunkan dari koefisien reaksi. Maksudnya gini, misalkan nilai M-nya adalah 3, sedangkan nilai N-nya adalah 2. Misalkan gini ya. Nah, nilai X-nya itu bukan koefisien reaksinya. Jadi nilai X-nya bukan sama dengan 3. Nilai Y-nya bukan sama dengan 2. Gitu ya. Jadi orde reaksi tidak dapat diturunkan dari koefisien. Jadi koefisien itu nggak ngaruh apa-apa gitu. Koefisien tidak sama dengan orde reaksi. Itu ya. Yang harus menjadi titik awal dari konsep orde reaksi dulu ya. Orde reaksi tidak sama dengan koefisien reaksi. Nah, selain bisa ditentukan melalui eksperimen, orde reaksi juga dapat ditentukan berdasarkan grafik. Ya, dari grafik suatu percobaan kita bisa menentukan ini ordenya orde berapa. Gitu. Nah, ada orde reaksi berapa aja sih dan bagaimana grafiknya? Kita akan bahas itu di slide berikutnya. Oke, kita akan bahas grafik orde reaksi. Nah, ada orde reaksi berapa aja sih dalam laju reaksi kimia? Yang pertama adalah orde reaksi 0 atau reaksi orde 0. Pada reaksi orde 0, ini grafiknya. Ya. Jadi berapapun nilai konsentrasi X-nya, V-nya atau laju reaksinya akan tetap. Ini anggapannya reaksinya hanyalah X saja ya. Jadi konsentrasi X-nya mau diubah seberapa besar pun, nilai V-nya akan selalu sama. Ya. V-nya akan selalu konstan. Kenapa? Karena kalau kita tulis yang persamaan laju reaksinya, berarti kan V sama dengan K dikali konsentrasi reaksinya. Ini kan X-nya, konsentrasinya adalah X ya. Dipangkatkan orde reaksi, sedangkan ordenya adalah orde 0, berarti pangkatkan 0. Berapapun angka yang dipangkatkan 0, hasilnya kan pasti 1.
Jadi misalkan kalian memiliki persamaan laju reaksi V sama dengan K dikalikan X pangkat 0. Nah, misalkan konsentrasi X-nya pada kondisi awal, dia adalah 5, gitu ya. Dipangkatkan 0. 5 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti V-nya sama dengan K dikalikan 1. Dikalikan V sama dengan K. Kemudian konsentrasi reaksinya atau konsentrasi si X-nya kalian perbesar 100 kali lipat. Misalkan 100 kali lipat ya, berarti kan 5 dikalikan 100, berarti 500 pangkat 0. Iya, 500 pangkat 0 hasilnya sama dengan 1, berarti V-nya sama dengan K dikalikan 1, K juga. Lalu kalian perbesar lagi menjadi 2 kali lipat. Udah diperbesar 100 kali lipat, diperbesar lagi 2 kali lipat, berarti kan menjadi 1000 ya. Berarti V sama dengan K dikali 1000 pangkat 0. 1000 dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Berarti V-nya sama dengan K dikalikan 1, yaitu K. Nah, jadi nilainya sama, V sama dengan K. Padahal konsentrasi sudah kita perbesar berkali-kali lipat. Dari 5 ke 500 menjadi 1000. Artinya apa? Artinya pada reaksi order 0 atau order reaksi 0, laju reaksi sama sekali tidak dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi reaksi. Sudah kita buktikan ya, berapapun nilai konsentrasi reaksinya, lajunya akan tetap. Ini pada order 0. Yang berikutnya adalah order 1. Nah, apa itu reaksi order 1? Seperti ini, order 1. Jadi ketika konsentrasi X-nya diperbesar atau konsentrasi reaksinya diperbesar, maka lajunya juga akan bertambah besar. Ya, berbeda dengan reaksi order 0. Konsentrasi X sudah diperbesar, lajunya juga nilainya tetap atau nilainya konstan. Tapi kalau pada order 1, ketika konsentrasi X-nya diperbesar, maka lajunya juga diperbesar. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kita tuliskan persamaan laju reaksinya, nah, V sama dengan K dikali konsentrasi reaksinya atau konsentrasi X dipangkatkan order. Ordernya adalah order 1, jadi dipangkatkan 1. Kalau kita uji dengan angka, misalkan pada kondisi awal, kita punya konsentrasi X-nya adalah 5, misalkan gitu ya. Dipangkatkan 1, berarti V-nya sama dengan 5K. Kalau kalian perbesar konsentrasinya, misalkan menjadi 6. Kalian V sama dengan K dikali 6 pangkat 1. Berarti V-nya sama dengan 6K. Diperbesar 2 kali lipat. Berarti V sama dengan K dikali 12 pangkat 1. Berarti V-nya sama dengan 12K. Berubah ya. Ketika konsentrasinya diubah, maka nilai lajunya juga akan berubah. Nah, jadi dia berbanding lurus. Nah, maka pada order 1, laju reaksi akan berbanding lurus dengan perubahan konsentrasi reaksinya. Ini pada order 1. Yang terakhir adalah reaksi order 2. Pada reaksi order 2, dia akan membentuk hubungan fungsi kuadrat. Kenapa? Karena kalau kita buat persamaan laju reaksinya, berarti V sama dengan K dikalikan X pangkat 2. Nah, konsentrasi X pangkat 2, karena ordernya adalah order 2. Artinya, kalau misalkan konsentrasi X-nya pertama adalah 1, berarti kan 1 pangkat 2 ya. Berarti V-nya sama dengan 1 dikalikan K. Kalau konsentrasi reaksinya kita ubah menjadi 2, berarti kan 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2 kan sama dengan 4, berarti 4K. Kalau V-nya kita ubah menjadi, konsentrasi reaksinya kita ubah menjadi 3, berarti kan 3 pangkat 2. Berarti V-nya sama dengan 9K. Dan seterusnya. Dia akan menghasilkan angka atau hasil kuadrat dari konsentrasi reaksinya. Makanya dia akan membentuk grafik kuadrat. Jadi pada order 2, laju reaksi ini akan berubah secara kuadrat terhadap perubahan konsentrasinya. Itu ya, kita sudah buktikan dengan perhitungan yang kita coba masukkan sesuai dengan persamaan laju reaksi. Ini order reaksi yang akan dibahas pada tingkat SMA. Meskipun nanti pada tingkat yang lebih tinggi itu akan ada yang namanya order negatif. Ya. Jadi nilai ordernya bisa negatif. Kita akan bahas beberapa contoh soal bagaimana caranya untuk menentukan order reaksi dari suatu eksperimen. Oke, kita akan bahas beberapa contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, ada suatu reaksi yang terjadi pada kendaraan ya, di mana ada NO2 ditambahkan CO, menghasilkan NO ditambah CO2. Jika diketahui data eksperimen laju reaksi seperti pada tabel, ini tabelnya, tentukan order reaksi terhadap NO2 dan order reaksi terhadap CO. Kemudian tuliskan persamaan laju reaksinya. Oke. Untuk
menentukan order reaksi dari data percobaan dari data eksperimen, kita harus bandingkan dua percobaan. Nah, ngebandinginnya itu nggak bisa sembarangan, tapi ada aturannya, ada rules-nya. Nah, bagaimana rules-nya? Misalkan yang pertama kita mau mencari order reaksinya NO, ya. Order reaksi terhadap NO. Kalau kita mau mencari reaksi, NO2 ya, karena kan reaksinya adalah NO2 dan CO. Kalau kita mau mencari order reaksi terhadap NO2, maka kita harus pilih dua percobaan, ya, pilih dua percobaan yang konsentrasi CO-nya sama. Ya, karena kan reaksinya adalah NO2 dan CO. Atau kalau kita buat rumus persamaan laju reaksinya, berarti V sama dengan K dikali konsentrasi NO2 dipangkatkan X dikali konsentrasi CO pangkat I. Jadi kita fokus pada reaksinya saja, yaitu NO2 dan CO. Kalau NO dan CO2, ini kan dia hasil reaksinya ya, tidak masuk ke dalam persamaan laju reaksi. Jadi kalau kita mau memilih order reaksi NO2 atau mau mencari order reaksi terhadap NO2, maka kita harus pilih dua percobaan yang konsentrasi CO-nya sama. Kita lihat mana percobaan yang konsentrasi CO-nya sama. Ini konsentrasi CO-nya ya. Di percobaan pertama 0,1, percobaan kedua 0,1, di percobaan ketiga 0,2. Kita pilih dua percobaan yang konsentrasi CO-nya sama. Ya, berarti adalah percobaan satu dan percobaan yang kedua. Kita bandingkan persamaan laju reaksi pada percobaan satu dan persamaan laju reaksi pada percobaan yang kedua. Ya, jadi kita tuliskan V1 ya, atau laju reaksi pada percobaan 1, batikan K dikalikan konsentrasi NO2 di percobaan 1, pangkat X-nya ya, order reaksinya, dikalikan konsentrasi CO pada percobaan 1, pangkat Y. Kita bandingkan dengan percobaan yang kedua. Berarti laju reaksi yang kedua itu sama dengan K dikalikan konsentrasi NO2 pada percobaan kedua, pangkat X, dikalikan konsentrasi CO pada percobaan kedua pangkat Y. Ini ya, kita bandingkan dua percobaan. Nah, dari sini, nilai K ini kan adalah nilai tetapan ya. Namanya nilai tetapan, dan reaksinya sama-sama NO2 ditambah CO menghasilkan NO dan CO2, maka nilai K ini akan selalu tetap. Jadi mau di V1, V2, atau bahkan V3, nilai K-nya akan selalu sama. Jadi ini bisa kita coret langsung. Ya, walaupun kita belum tahu angkanya, tapi kan karena angkanya sama, berarti kita bisa coret. Konsentrasi CO-nya di percobaan 1, 0,1, di percobaan kedua, 0,1. Walaupun kita belum tahu pangkat Y-nya, ya, Y-nya berapa nilainya, itu kan sama-sama 0,1 dan sama-sama dipangkatkan dengan Y. Artinya berapapun angkanya, pasti hasilnya sama. Gitu kan? Misalkan konsentrasi CO-nya kan sama-sama 0,1 nih, 0,1 per 0,1, pangkat Y, pangkat Y. Kalau Y-nya pangkat 2, ini kan pangkat 2 juga. Sama kan hasilnya, bisa kita coret. Kalau ternyata Y-nya 3, 0,1 pangkat 3 per 0,1 pangkat 3. Sama nilainya, bisa kita coret. Jadi berapapun nilai Y-nya, karena konsentrasi CO-nya sama, maka bisa kita coret. Berarti yang tersisa hanyalah V1 per V2 sama dengan konsentrasi NO2 di percobaan pertama pangkat X per konsentrasi NO2 di percobaan kedua pangkat X. Untuk V1 nilainya kan adalah 0,005. Berarti 0,005 per V2-nya adalah 0,08. 0,08 sama dengan konsentrasi NO2 di percobaan 1, 0,1, berarti 0,1 pangkat X, per di percobaan kedua, konsentrasi NO2-nya adalah 0,4, berarti 0,4 pangkat X. Kalau kita sederhanakan 0,005 per 0,008, ini kita sama-sama bagi dengan angka terkecil. Ya, angka terkecilnya kan 0,005 ya, berarti kalau kita sederhanakan 0,005 dibagi 0,005 itu hasilnya sama dengan 1. 0,08 dibagi 0,005 itu hasilnya 16. Berarti 1 per 16. Nah, jadi angka ini didapat dari penyetaraan ini ya, atau kita sederhanakan, kita ubah menjadi bentuk bilangan bulat agar lebih gampang untuk membandingkan angkanya. Nah, yang ini 0,1 per 0,4 sama-sama kita kalikan 10, berarti 1 per 4 pangkat X gitu ya. Mereka sama-sama dipangkatkan X. Nah, 1/4 dipangkatkan berapa biar hasilnya sama dengan 1/16.
Ya, berarti kan nilai X-nya sama dengan 2. Kenapa? Karena 1 pangkat 2 sama dengan 1, 4 pangkat 2 sama dengan 16. Nah, jadi nilai X-nya sama dengan 2. Artinya order reaksi terhadap NO2-nya itu sama dengan 2. Nah, yang berikutnya kita cari order reaksi terhadap CO. Ya. Kalau mau mencari order reaksi CO, berarti kita pilih dua percobaan yang konsentrasi NO2-nya sama. Ya. Yang konsentrasi NO2-nya sama. Berarti percobaan mana yang bisa kita ambil? Kalau kita lihat data eksperimennya, di percobaan pertama NO2-nya 0,1, percobaan yang kedua NO2-nya 0,4, di percobaan yang ketiga 0,1. Yang nilai NO2 yang sama kan di percobaan 1 dan percobaan yang ketiga. Artinya kita bandingkan V1 dengan V3. Ya. Jadi V1 sama dengan K dikalikan konsentrasi NO2 pangkat X dikalikan konsentrasi CO pangkat Y per V3 sama dengan konsentrasi K. Ini konsentrasi NO2 pada percobaan 1 ya, konsentrasi CO pada percobaan 1. Ini dikalikan konsentrasi NO2 pada percobaan ketiga pangkat X dikalikan konsentrasi CO pada percobaan ketiga pangkat Y. Nilai K-nya sama lagi ya, kita coret. Nah, nilai NO2-nya kan sama nih, 0,1 per 0,1 ya, berarti X-nya ya, sama-sama dipangkatkan X. Artinya nilai X-nya berapapun, walaupun kita sudah tahu X-nya sama dengan 2, jadi 0,1 pangkat 2 per 0,1 pangkat 2, gitu kan. Berarti kan hasilnya sama, karena ini bisa kita coret. Nah, berarti yang tersisa hanyalah V1 per V3 sama dengan konsentrasi CO di percobaan pertama pangkat Y, ini konsentrasi CO di percobaan ketiga pangkat Y. V1-nya berapa? V1-nya adalah 0,005 per V3-nya adalah 0,005. Yang sama dengan, ini kalau kita lihat konsentrasi CO di percobaan 1, 0,1 per percobaan konsentrasi CO di percobaan ketiga adalah 0,2. Berarti 0,2 pangkat Y. Ini sama ya, 0,05 per 0,005, berarti 1 per 1 sama dengan, ini kita sederhanakan lagi, kita kalikan 10, berarti 1/2 pangkat Y. Nah, setengah dipangkatkan berapa? Biar hasilnya sama dengan 1. Ya, ingat, ada suatu angka yang kalau bilangan lain dipangkatkan dengan angka tersebut, hasilnya akan selalu 1. Angka berapa? Ya, angka 0. 1 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti nilai Y-nya itu adalah 0. Nah, karena berapapun yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya sama dengan 1. Selesai. Berarti kita punya order reaksi terhadap NO2, kita punya juga order reaksi terhadap CO. Nah, nanti ada pertanyaan order total. Kalau ditanyakan order total, ini tinggal tambahin aja X ditambah Y. Kan X-nya sama dengan 2, ini sama dengan 0. Berarti 2 ditambah 0, maka order totalnya sama dengan 2. Nah, kesamaan laju reaksinya, kan kita punya nih, V sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat X. X-nya udah ada, 2. Berarti tinggal V sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat 2 dikali konsentrasi CO pangkat Y. Y-nya udah ada, 0. Berarti kita pangkatkan dengan 0. Ingat, berapapun nilainya, kalau dipangkatkan 0 sama dengan 1. Artinya konsentrasi CO-nya tidak berpengaruh terhadap laju reaksi. Dari sini kita bisa tuliskan ulang bahwa persamaan laju reaksinya itu adalah K dikalikan konsentrasi NO2 pangkat 2. Kenapa CO-nya tidak diikutkan? Karena CO-nya pangkat 0. Mau nilainya 100 pun, kalau dipangkatkan 0, hasilnya 1. Dia tidak akan berpengaruh. Jadi tidak usah kita tuliskan dalam persamaan laju reaksinya. Oke, selesai. Kuncinya adalah ketika kita mau mencari order reaksi terhadap reaksi yang satu, maka kita harus bandingkan dua percobaan di mana reaksi keduanya itu nilainya harus sama gitu loh. Dan sebaliknya, kalau mau mencari order reaksi dari reaksi yang kedua, maka konsentrasi reaksi satunya itu harus sama gitu. Oke, kita akan coba lagi contoh soal yang kedua untuk lebih mematangkan pemahaman kalian tentang order reaksi. Oke, contoh soal yang kedua. Diketahui data eksperimen dari suatu laju reaksi di mana ada A ditambah B ditambah C menghasilkan D adalah sebagai berikut. Ya, jadi reaksi sekarang ada 3 nih. Nah, ada A, ada B, ada C. Nah, pertanyaannya adalah
Order reaksi terhadap A, order reaksi terhadap B, persamaan laju reaksinya, dan nilai tetapan laju. Oke, jadi kalau kita tuliskan secara garis besar, V-nya itu kan berarti hubungan antara konsentrasi per reaksinya ya. Berarti V sama dengan K dikalikan, ini ada A, berarti kita pangkatkan dengan ordernya, anggaplah ordernya adalah X, kemudian dikalikan dengan konsentrasi B, pangkat ordernya, yaitu Y, dikalikan konsentrasi C, pangkat Z. Ya. Ini hanya permisalan order reaksinya saja. Kalau kalian mau ganti dengan variabel lain, ya silakan. Nah, bagaimana caranya kita untuk mendapatkan X, Y, dan Z? Ya, kalau tiga persamaan, atau tiga reaksi seperti ini. Prinsipnya sama. Misalkan yang pertama, kita mau mencari order A. Maka yang kita pilih adalah konsentrasi B-nya harus sama, kemudian konsentrasi C-nya juga harus sama. Kita harus pilih yang B-nya nilainya sama, dan C-nya nilainya juga sama. Bukan berarti konsentrasi B dan konsentrasi C-nya harus sama ya, tapi maksudnya adalah konsentrasi B di percobaan yang satu dengan percobaan yang kedua itu harus sama, dan konsentrasi C-nya pada percobaan satu dan percobaan kedua harus sama. Hati-hati dalam memaknai konsentrasi B sama dan konsentrasi C-nya sama, gitu ya, hati-hati. Oke, kita lihat mana yang nilai B-nya sama dan nilai C-nya sama. Pada percobaan ke-1, B-nya 0,15, ini 0,3, 0,3, 0,3. Berarti untuk B ada 3 opsi ya, 2, 3, ataupun 4. Nah, yang C, ada 3 opsi juga, percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3. Kita pilih yang B-nya sama dan C-nya juga sama. Kita nggak boleh pilih yang ini, ya 1 dan 2. Kenapa? Karena pada 1 dan 2, C-nya sama nih, 0,25, 0,25. Tapi B-nya beda. Ini 0,15, ini 0,35. Jadi bukan ini yang harus kita pilih. Yang kita pilih adalah yang ini. Ya, kenapa? Karena pada percobaan kedua dan ketiga, konsentrasi B-nya sama, yaitu 0,3, 0,3. Sedangkan si C-nya juga sama, 0,25 dan 0,25. Jadi yang kita pilih adalah percobaan kedua dan percobaan yang ketiga. Nah, tinggal kita masukkan lagi. Berarti V2 per V3 sama dengan K dikalikan konsentrasi A pada percobaan kedua pangkat X dikalikan B, percobaan kedua pangkat Y, dikalikan konsentrasi C pada percobaan kedua pangkat Z. Yang V3-nya berarti K dikalikan konsentrasi A di percobaan ketiga pangkat X dikalikan konsentrasi B di percobaan ketiga pangkat Y dikalikan konsentrasi C pada percobaan ketiga pangkat Z. Ingat, nilai K selama reaksinya sama, maka nilainya selalu sama. Kita coret. B-nya sama ya, 0,3, 0,3. Mau di percobaan kedua, mau percobaan ketiga sama-sama 0,3. Dan sama-sama dipangkatkan dengan Y. Artinya hasilnya pasti akan sama. Kita coret. Konsentrasi C-nya sama-sama 0,25. Ya, di percobaan kedua 0,25, di percobaan ketiga 0,25. Dan sama-sama dipangkatkan dengan Z. Jadi bisa kita coret. Ya, walaupun kita belum tahu nilai Y dan Z-nya, tapi kan hasilnya juga pasti akan sama. Berarti yang tersisa tinggal apa persamaannya? Tinggal V2 per V3 sama dengan konsentrasi A pada percobaan kedua pangkat X dibagi konsentrasi A pada percobaan ketiga pangkat X. Pada percobaan kedua, laju reaksinya adalah 0,04. Saya taruh di bawah aja ya. 0,04. Pada percobaan ketiga, laju reaksinya adalah 0,16. Ya, berarti sama dengan konsentrasi A-nya pada percobaan kedua adalah 0,1. Berarti 0,1 pangkat X per pada percobaan ketiga, ya seperti tadi pada percobaan kedua 0,1, pada percobaan kedua adalah, pada percobaan ketiga adalah 0,2. Berarti 0,2 pangkat X. Nah, ini kita sederhanakan lagi nih. Ya, kita bagi dengan angka terkecilnya, yaitu 0,04. 0,04 dibagi 0,04 itu kan sama dengan 1 ya. Nah, kemudian per 0,16 dibagi 0,04. Itu kan hasilnya sama dengan 4. Jadi seperempat sama dengan, ini sama-sama kita sederhanakan lagi, kita ubah atau kita kalikan dengan 10, berarti kan jadi setengah pangkat X. Nah, setengah dipangkatkan berapa? Biar hasilnya sama dengan seperempat. Ya, dipangkatkan 2. Karena kan 1 pangkat 2 sama dengan 1, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti nilai X-nya adalah sama dengan 2. Selesai. Nah, sekarang kalian coba untuk mencari order reaksi B dan juga order reaksi C. Ya, kalian pause dulu videonya,
Kalian coba cari dulu, nanti kita bandingkan hasilnya, apakah jawaban kalian sudah sama atau masih berbeda. Oke, nah kita lanjutkan. Untuk mencari order B, maka kita pilih dua percobaan yang konsentrasi A-nya harus sama dan konsentrasi C-nya juga harus sama. Percobaan mana yang kita pilih? Ini kita hapus dulu ya. Oke, kita lihat percobaan mana yang mau kita ambil. A-nya harus sama. A-nya itu 1, 2 sama, 3, 4 sama. Tapi konsentrasi C-nya harus sama. Konsentrasi C yang sama itu berarti adanya di 1, 2, 3 ya. Tapi yang kita ambil adalah percobaan 1 dan percobaan kedua. Karena konsentrasi A-nya sama, yaitu 0,1, konsentrasi C-nya juga sama, 0,25. Kita nggak boleh ambil yang 3, 4 ini. Kenapa nggak boleh? Karena A-nya doang yang sama, tapi C-nya beda. Yang 0,25, ini 0,5 gitu ya. Atau kita juga nggak boleh ambil yang ini, 2 dan 3. Kenapa? Karena yang sama hanya C-nya saja. C-nya sama tapi A-nya berbeda. Jadi yang kita ambil adalah yang konsentrasi A-nya sama dan konsentrasi C-nya juga sama. Yaitu percobaan 1 dan percobaan kedua. Berarti V1 per V2 sama dengan K dikali konsentrasi A pada percobaan 1 pangkat X dikali konsentrasi B pada percobaan 1 pangkat Y dikali konsentrasi C pada percobaan 1 pangkat Z. Ini berarti per K dikali konsentrasi A pada percobaan kedua pangkat X dikali konsentrasi B pada percobaan kedua pangkat Y dikali konsentrasi C pada percobaan kedua pangkat Z. Ingat ya, nilai K-nya berarti sama, kita coret. Konsentrasi A-nya kan sama, ya X-nya juga sama-sama pangkatkan X, berarti ini kita coret. Konsentrasi C-nya kan sama nih, 0,05, 0,25, pangkatkan Z juga, berarti ini pasti sama. Berarti yang tersisa hanyalah V1 per V2 sama dengan konsentrasi B di percobaan 1 pangkat Y per konsentrasi B di percobaan kedua pangkat Y. V1-nya berapa? 0,1. Berarti 0,01 per 0,04 sama dengan konsentrasi B-nya 0,15. Berarti 0,15 pangkat Y per 0,30 pangkat Y. Ini bisa kita sederhanakan ya. Berarti menjadi 1/4 ya. Ini sama-sama saya bagi dengan angka terkecilnya yaitu 0,01. Ini saya bagi angka terkecilnya juga, yaitu 0,15. Berarti 1/2 pangkat Y. Berarti nilainya berapa? Nilainya adalah 2. Karena 1 pangkatkan 2 sama dengan 1, 2 pangkat 2 sama dengan 2. Jadi nilai Y-nya adalah 2. Kemudian untuk mencari order C-nya, ya, order reaksi terhadap C-nya. Ya, kita pilih yang konsentrasi A-nya sama dan konsentrasi B-nya juga sama. Yang mana yang kita ambil? Kalau kita lihat data percobaannya, yang konsentrasi A-nya sama dan konsentrasi B-nya sama, itu berarti ada di sini. Ada di percobaan ketiga dan percobaan keempat. Ya, A-nya 0,2, 0,2, B-nya 0,3 dan 0,3. Nah, kita nggak boleh ambil yang percobaan 2 dan 3 ini. Kita nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena yang sama hanyalah si B-nya saja. Sedangkan konsentrasi A-nya berbeda. Ya, nggak boleh. Atau nggak boleh juga ngambil 1 dan 2. Karena kalau 1 dan 2, yang sama hanya konsentrasi A-nya saja. B-nya berbeda. Ingat ya, konsepnya kita ambil yang konsentrasi keduanya harus sama di dua percobaan tersebut. Oke, berarti kita bandingkan nih, percobaan ketiga dan percobaan yang keempat. Berarti V3 per V4 sama dengan K dikalikan konsentrasi A pada percobaan ketiga pangkat X kali konsentrasi B pada percobaan ketiga pangkat Y kali konsentrasi C pada percobaan ketiga pangkat Z. Dibagi, berarti ini K konsentrasi A pada percobaan keempat pangkat X, B pada percobaan keempat pangkat Y, kemudian C pada percobaan keempat pangkat Z. K-nya coret, karena nilainya pasti sama. Konsentrasi A-nya sama, X-nya juga sama-sama pangkatkan X, tadi coret juga. Konsentrasi B-nya sama, berarti nilai Y-nya berapapun nilainya akan sama, kita coret juga. Berarti sisanya tinggal V3 per V4 sama dengan
konsentrasi C pada percobaan ketiga pangkat Z per konsentrasi C pada percobaan keempat pangkat Z. Ya, kalau kita masukkan angkanya, V3 itu berarti 0,16 per 0,32 sama dengan konsentrasi C-nya pada percobaan ketiga itu adalah 0,25 berarti pangkat Z per pada percobaan keempat nilainya adalah 0,50 pangkat Z. Ini kalau kita sederhanakan sama-sama saya bagi 0,16 ya, saya bagi dengan angka terkecilnya, berarti ini jadi setengah, ini sama dengan saya bagi juga dengan angka terkecilnya 0,25, berarti jadi setengah pangkat Z. Nah, setengah dipangkatkan berapa biar hasilnya sama dengan setengah, ya berarti dipangkatkan 1. Karena 1 pangkat 1 sama dengan 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jadi kita sudah punya nilai X, Y, dan Z-nya. Kalau ditanyakan order total berarti kita tambahkan semuanya. X tambah Y tambah Z. Berarti 2 tambah 2 tambah 1, yaitu 5. Ini order totalnya. Kalau yang ditanyakan persamaan laju reaksinya, udah nih kita tinggal masukkan aja. Bisa dengan K dikali konsentrasi A, X-nya kan pangkat 2. Berarti X-nya kan 2, yang berarti pangkat 2, dikali konsentrasi B pangkat Y, Y-nya 2, berarti ini pangkat 2, dikali konsentrasi C pangkat Z, Z-nya kan sama dengan 1. Nah, dapat persamaan laju reaksinya. Lalu bagaimana cara kita untuk mendapatkan nilai tetapan laju reaksi? Kita sudah punya persamaan lajunya, kita tinggal pilih aja satu percobaan. Bebas, mau percobaan 1, 2, 3, ataupun 4, karena nanti hasilnya akan sama. Misalkan saya mau memilih percobaan yang pertama. Berarti kan nilai V-nya kan 0,01 ya. Berarti 0,01 sama dengan konsentrasi A-nya di percobaan pertama 0,1. Ketika dikali 0,1 pangkat 2 dikali B-nya pada percobaan ke-1 0,15, berarti 0,15 pangkat 2 dikali C-nya pada percobaan 1 0,25. Di 0,25 pangkat 1. Berarti 0,01 sama dengan K, ini kita kuadratkan. 0,1 kuadrat itu sama dengan 0,01 dikali 0,15. Kalau kita kuadratkan, itu hasilnya sama dengan 0,0225 0 dikali 0,25 pangkat 1, berarti dikalikan 0,25. Berarti di sini 0,01 sama dengan K, ini kita kalikan semua ya, 0,01 dikalikan 0,0225 dikalikan 0,25. Berarti ini hasilnya adalah 0,00005625. Ya, berarti nilai K-nya itu sama dengan tinggal kita bagi ya. 0,01 dibagi 0,00005625. Berarti nilai K-nya adalah sebesar 177,8. Ini contoh soal dari laju reaksi yang melibatkan 3 reaksi. Prinsipnya sama. Kita tinggal cari, kalau mau mencari reaksi atau order reaksi terhadap reaksi yang pertama, maka kita pilih percobaan yang konsentrasi B-nya, konsentrasi reaksi keduanya sama, dan konsentrasi reaksi ketiganya juga sama. Oke, kita akan bahas 2 contoh soal lagi mengenai order reaksi. Oke, kita masuk ke contoh soal yang ketiga mengenai order reaksi. Oke, di sini ada gas nitrogen oksida atau NO yang direaksikan dengan gas bromin Br2 menurut persamaan reaksi. 2NO ditambah Br2 menjadi 2NO-Br. Data yang diperoleh dari percobaan adalah sebagai berikut. Oke, ada percobaan, ada konsentrasi NO dan Br2-nya. Nah, di sini diketahui adalah waktu reaksinya. Jika di 2 contoh soal sebelumnya yang diketahui adalah laju reaksinya, pada contoh soal yang ketiga ini yang diketahui adalah waktu reaksinya. Nah, pertanyaannya adalah order reaksi terhadap NO, order reaksi terhadap Br2, persamaan laju reaksinya, tetapan laju reaksi, dan juga laju reaksi ketika konsentrasi NO-nya dibuat 0,05 molar, dan konsentrasi Br2-nya dibuat menjadi 0,4 molar. Oke, prinsipnya sama. Kalau kita buat persamaan laju reaksi kan tetap hubungan antara konsentrasi reaksi dengan order reaksinya. Jadi dari sini nih, dari reaksi yang ada, maka persamaan laju reaksinya atau V-nya berarti K dikalikan konsentrasi NO pangkat X dikalikan konsentrasi Br2 pangkat Y.
kita perlu cari nilai X dan nilai Y-nya. Nah, karena diketahui waktu, perlu kalian ketahui bahwa hubungan antara waktu dengan laju reaksi, V itu sama dengan 1/T. Ya. Artinya kalau kita buat kesamaan laju reaksinya V sama dengan K dikalikan konsentrasi reaksi dipangkatkan dengan order reaksinya, maka ini bisa kita ubah menjadi 1/T sama dengan K dikali K dikalikan konsentrasi NO pangkat X-nya dikalikan konsentrasi Br2 pangkat Y. Ya, V sama dengan 1/T. Prinsipnya sama. Kalau kita mau mencari order reaksi terhadap NO, maka kita pilih konsentrasi Br2 yang sama. Nah, pada percobaan ini, ya, konsentrasi Br2-nya tidak ada yang sama. 0,1, 0,2, 0,3. Tapi konsentrasi NO-nya ada sama, ya 0,01, 0,01, 0,02. Ini kan sama nih. Maka kita kerjakan untuk mencari order BR2 dulu. Ya. Kita cari order BR2. Berarti kita pilih yang konsentrasi NO-nya sama. Yang mana yang sama? Ya, percobaan 1 dan percobaan yang kedua. Artinya kita gunakan 1/T1 per 1/T2. Ya, ini kan tetap sama ya. K dikalikan konsentrasi NO pada percobaan 1 pangkat X dikalikan konsentrasi Br2 pada percobaan 1 pangkat Y per K dikalikan konsentrasi NO pada percobaan kedua pangkat X dikalikan konsentrasi Br2 pada percobaan kedua pangkat Y. Nah, pada percobaan 1, T-nya waktu reaksinya adalah 72 detik. Berarti 1/72 per 1/T2-nya adalah 18 detik ya. Berarti 1/18. Ingat nilai K selalu sama, kita coret. Nah, konsentrasi NO pada percobaan 1 dan konsentrasi NO pada percobaan kedua, nilainya sama-sama 0,01. Dan sama-sama dipangkatkan dengan X. Artinya berapapun nilai X-nya, hasilnya pasti akan sama. Maka kita bisa coret konsentrasi NO-nya. Maka yang tersisa adalah konsentrasi Br2 di percobaan 1, yaitu 0,1, berarti 0,1 pangkat Y per percobaan konsentrasi Br2 di percobaan kedua adalah 0,2. Berarti per 0,2 pangkat Y. Nah, ini bisa kita balik ya, 1/72 dibagi 1/18, berarti sama saja dengan 18/72. Ya, karena prinsip perkalian ya, prinsip pembagian 1/72 dibagi 1/18 sama dengan 1/72 dikali 18/1. Ya, makanya dapatkan 18/72. Ya, prinsip matematika di sekolah dasar. Ya, kita lanjutkan. Berarti sini 0,1/0,2 kita bagi dengan angka terkecilnya, berarti 1/2 pangkat Y. Ini kita bagi dengan angka terkecilnya yaitu 18. 72 dibagi 18 itu sama dengan 4 ya. Berarti 1/4 sama dengan setengah pangkat Y. Maka nilai Y-nya adalah setengah dipangkatkan berapa? Biar jadi 1/4. Ya, berarti dipangkatkan 2. Karena 1/2 sama 1, 2/2 sama dengan 4. Maka kita sudah punya nilai Y-nya atau order reaksi terhadap Br2. Oke, kita sudah dapat order Br2-nya. Maka sekarang kita cari order NO ya, order reaksi terhadap NO. Nah, sayangnya pada tabel hasil percobaan ini, konsentrasi Br2-nya tidak ada yang sama. Jika konsentrasi Br2-nya tidak ada yang sama, maka kita bisa tetap cari order reaksinya, namun kita pilih dua percobaan yang karena Br2-nya nggak ada sama ya, maka kita tidak boleh, maka kita harus pilih dua percobaan yang konsentrasi NO-nya tidak sama. Gitu ya, tidak boleh sama. Maka yang mana yang akan kita gunakan? Kalau di percobaan 1, percobaan kedua kan NO-nya sama. Maka kita bisa gunakan 1 dengan 3 atau 2 dengan 3. Dalam hal ini saya ambil percobaan kedua dan percobaan yang ketiga. Hasilnya nanti akan sama saja. Namun saya ambil 2 dan 3 karena angkanya lebih kecil. Berarti kita ambil, karena ada waktu ya, berarti 1/T2 per 1/T3 sama dengan K dikalikan konsentrasi NO pada percobaan kedua pangkat X dikalikan konsentrasi Br2 pada percobaan kedua pangkat Y per K dikalikan konsentrasi NO pada percobaan ketiga pangkat X dikalikan konsentrasi Br2 pada percobaan ketiga pangkat
Y. Oke, T2-nya adalah 18. Berarti 1/18 per 1/T3-nya adalah 2. Nah, sama dengan K-nya coret ya, karena dia tetapan dan reaksinya adalah reaksi yang sama. Maka konsentrasi NO-nya di percobaan kedua adalah 0,01, berarti 0,01 pangkat X per konsentrasi NO-nya di percobaan ketiga adalah 0,02, berarti 0,02 pangkat X. Kemudian dikalikan dengan konsentrasi BR2 di percobaan keduanya adalah 0,2. Berarti 0,2 pangkat Y. Ini konsentrasi BR2-nya di percobaan ketiga adalah 0,3, berarti pangkatkan Y. 1/18 dibagi 1/2 berarti sama dengan 2/18 ya. 2/18. Ini kita bagi dengan angka terkecil, berarti setengah pangkat X dikalikan. Ini kita bagi dengan ini nggak usah dibagi ya, nggak usah dibagi angkanya, berarti kita sederhanakan saja menjadi 2/3 pangkat Y. Nah, Y-nya udah ada nih, Y-nya sama dengan 2. Maka kita substitusikan nilai Y-nya. Ya, karena nilai Y-nya sudah kita cari, sudah kita dapatkan. Berarti ini pangkat 2. Nah, ini kan kita sederhanakan ya, berarti 1/9 sama dengan setengah pangkat X. Ini dikuadratkan, 2/2 berarti 4. 3/2 berarti 9 ya, 4/9. Nah, berarti setengah pangkat X ini kan sama dengan 1/9 dibagi 4/9 ya. 1/9 dibagi 4/9. Artinya 1/9 dibagi 4/9 ini sama dengan 1/9 dikali 9/4 ya. Ini kita coret, berarti menjadi 1/4. Berarti setengah pangkat X ini sama dengan 1/4. Berarti berapa nilai X-nya? Ya sama ya, setengah dikalikan berapa biar hasilnya sama dengan 1/4. Berarti X-nya sama dengan 2. Oke, dapat. Kita sudah punya order reaksi terhadap BR2 dan order reaksi terhadap NO. Kalau ditanyakan order total, ya udah tinggal kita tambahkan X tambah Y, berarti sama dengan 4. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah persamaan laju reaksinya. Ini ya, kita sudah punya V sama dengan K dikalikan NO. Tetap kalau dia minta persamaan laju reaksi, yang kita tuliskan dalam bentuk V, bukan dalam bentuk seperti X. Berarti V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi BR2 pangkat 2. Karena nilai X-nya 2, nilai Y-nya 2. Oke, yang berikutnya, tetapan laju reaksi. Tetapan laju reaksi, berarti kalian bisa pilih mau percobaan yang keberapa saja, bebas ya. Jadi kita tinggal masukkan nilainya saja. Ya, kalian ketahuinya waktu, maka kita gunakan yang ini ya. Misalkan saya mau ambil percobaan ketiga aja, yang angkanya agak kecil. Ya, berarti V3 sama dengan K dikalikan konsentrasi NO pangkat 2 dikalikan konsentrasi BR2 pangkat 2. Karena kita punya waktu, berarti 1/T3 sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi BR2 pangkat 2. Oke, seperti T3. T3-nya 2. Berarti setengah sama dengan K dikalikan konsentrasi NO-nya adalah 0,02. Berarti 0,02 kuadrat dikalikan konsentrasi BR2-nya adalah 0,3. Jadi 0,3 kuadrat. Berarti setengah sama dengan K dikalikan 0,02 dikuadratkan. Itu hasilnya sama dengan 0,0004. Kemudian 0,3 dikuadratkan. Hasilnya adalah 0,09. Ya, berarti setengah sama dengan K dikalikan 0,04 dikali 0,09. Berarti hasilnya adalah 0,00036. Maka nilai K-nya ini sama dengan 1 dibagi 2 dikalikan 0,00036. Ini adalah sebesar 13.888,9. Oke, kita punya nilai K-nya. Lalu yang terakhir, laju reaksi bila konsentrasi NO-nya 0,05 M dan konsentrasi BR2-nya 0,4 M. Sebenarnya kita tinggal masukkan saja angka-angka yang kita dapatkan ke dalam persamaan laju reaksinya. Karena dia minta laju reaksi, berarti kan dia minta V-nya ya. V-nya kan sama dengan K dikalikan konsentrasi NO pangkat
X ya, berarti X-nya adalah pangkat 2 ya. Ini pangkat 2 karena X sudah dari dapat tadi. Tinggali konsentrasi BR2 pangkat 2 karena Y-nya juga sama dengan 2. Berarti V-nya sama dengan K-nya kan udah dapat nih 13.888,9 dikali konsentrasi NO-nya maunya 0,05. Jadi dikali 0,05 pangkat 2 dikali konsentrasi BR2-nya maunya 0,4 dikali 0,4 pangkat 2. Berarti V-nya sama dengan 13.888,9 dikali 0,05 dikuadratkan. Itu adalah sebesar 0,0025, kemudian 0,4 dikuadratkan hasilnya adalah 0,16. Maka nilai V-nya itu adalah sebesar 5,56 ya, molar per detik. Oke, selesai. Gampang ya. Jadi dari satu percobaan saja pertanyaannya bisa beragam. Nah, prinsipnya adalah kalau kita mau mencari order reaksi terhadap reaksi yang pertama, maka reaksi yang kedua nilainya harus sama di dua percobaan yang kita bandingkan. Dan kalau yang ketahui adalah waktu, maka kita gunakan hubungan di mana V itu sama dengan 1/T. Oke, ini contoh soal yang ketiga. Saya akan berikan satu contoh soal lagi dengan tipe soal yang berbeda dari 3 soal sebelumnya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang terakhir, contoh soal yang keempat dengan tipe yang sedikit berbeda dengan 3 contoh soal yang sebelumnya. Di sini ada sebuah reaksi P ditambah Q menghasilkan R ditambah S diperoleh data sebagai berikut. Ketika konsentrasi P dinaikkan 2 kali dan konsentrasi Q-nya dibuat tetap, ternyata laju reaksinya menjadi 4 kali lebih cepat. Namun ketika konsentrasi P dan Q dinaikkan sebesar 3 kali, kedua-duanya dinaikkan 3 kali ya, ternyata laju reaksinya menjadi 27 kali lebih cepat. Dan jika konsentrasi P-nya dibuat 0,2 M dan konsentrasi Q-nya dibuat 0,1 M, laju reaksinya ternyata adalah 4 kali 10 pangkat min 5. Pertanyaannya adalah yang pertama, persamaan laju reaksinya, dan yang kedua adalah tetapan laju reaksinya. Untuk menyelesaikan tipe soal seperti ini, sebenarnya prinsipnya sama dengan order reaksi dari tabel ya, cuman di sini dia dibuat dalam bentuk narasi cerita. Kita perlu buat kondisi dasar dulu ya. Kondisi dasar itu kan berarti V1 ini ya, kondisi awal di mana persamaannya adalah K dikali, di sini kan reaksinya P dan Q, berarti dikali konsentrasi P pangkat order reaksinya dikali konsentrasi Q pangkat order reaksinya. Lalu kita gunakan data di pertama nih ya, data di kalimat pertama ini, jika konsentrasi P-nya dinaikkan 2 kali, sedangkan konsentrasi Q-nya tetap, maka data ini kita bandingkan dengan data awalnya. Ya, berarti seperti ini ya. Kita bandingkan dengan nilai K itu nggak akan pernah berubah, konsentrasi P-nya dibuat 2 kali. Berarti di sini 2 kali dari kondisi awal, ya, 2P. Laju, ordernya tetap X pastikan. Dan konsentrasi Q-nya dibuat tetap, berarti ini Q pangkat Y. Berapapun nilainya, tapi dia pengennya tetap gitu ya, antara sama yang pertama dan yang kedua. Dan ternyata laju reaksinya menjadi 4 kali lebih cepat. Jadi kan 4 kali lebih cepat dari semula, dari V1-nya. Berarti dia memiliki laju reaksi 4 kali dari V1-nya. Seperti ini. Ya, ini kondisi dasar, kondisi awal, ya kita anggap sebagai kondisi awal, dan ini kita anggap sebagai kondisi pembanding yang pertama. Nah, ini bisa kita coret. V1 kita coret, K-nya kita coret, Q-nya kan sama ya konsentrasinya ya, dengan pangkat Y, berarti ini bisa kita coret. Ini P-nya bisa kita coret. Berarti sisanya adalah 1/4 sama dengan 1/2 pangkat X. Berarti X-nya sama dengan 2. Ya, berarti order reaksi P-nya itu sama dengan 2. Lalu untuk mencari order reaksi Q-nya, kita bandingkan kondisi dasar dengan statement yang kedua. Ya, kondisi dasarnya kan V1 sama dengan K dikali konsentrasi P pangkat X dikali konsentrasi Q pangkat Y. Nah, pada kondisi pembanding yang kedua, konsentrasi P dan Q-nya dinaikkan 3 kali. Kedua-duanya dinaikkan sebesar 3 kali. Berarti K, P-nya dinaikkan 3 kali. Berarti 3P pangkat X, Q-nya juga dinaikkan 3 kali. Berarti 3Q pangkat Y. Laju reaksinya menjadi 27 kali lebih cepat. Berarti 27 V1. Ini ya.
Berarti ini bisa kita coret V1-nya, K-nya bisa kita coret, ini P dan Q-nya bisa kita coret. Berarti sisanya adalah 1/27 sama dengan 1/3 pangkat X dikali 1/3 pangkat Y. X-nya kita udah punya, yaitu 2. Maka kita substitusikan nilai X-nya. Berarti 1/27 sama dengan 1/3 pangkat 2. Ya, dikali 1/3 pangkat Y. Berarti 1/27 sama dengan 1/9 dikali 1/3 pangkat Y. Artinya kalau kita mau mencari 1/3 pangkat Y, ini kan sama saja 1/27 dibagi 1/9 ya. Berarti 9/27. Atau sama saja, ini kita sederhanakan, berarti 1/3. Berarti nilai Y-nya sama dengan 1. Karena 1/3 dipangkatkan 1 hasilnya sama dengan 1/3. Oke, berarti kita sudah punya order reaksi terhadap P-nya dan order reaksi terhadap Q-nya. Maka untuk soal yang A, kesamaan laju reaksinya P sama dengan K dikali konsentrasi P pangkat X, X kan tadi sama dengan 2, berarti pangkat 2 dikali konsentrasi Q pangkat 1. Nah, untuk mencari tetapan laju reaksi, kita gunakan statement yang ketiga. Jika konsentrasi P-nya 0,2 M, berarti kan ini K dikali 0,2 pangkat 2 ini ya. Konsentrasi Q-nya adalah 0,1, berarti 0,1 pangkat 1. Ternyata laju reaksi pada saat konsentrasi seperti ini adalah 4 kali 10 pangkat min 5. Berarti laju reaksinya adalah 4 dikali 10 pangkat min 5. Berarti 4 kali 10 pangkat min 5 ini sama dengan K dikali 0,2 kuadrat dikalikan 0,1. Hasilnya adalah sebesar 0,004. Berarti nilai K-nya adalah 4 dikali 10 pangkat min 5 dibagi 0,004, yaitu sebesar 0,01. Selesai. Ya. Jadi, prinsipnya sama, kita bandingkan data dari dua percobaan juga, namun kita buat kondisi dasar, ya, di mana kita hanya menuliskan kesamaan laju reaksinya saja, yaitu V sama dengan K dikalikan konsentrasi P pangkat X dikali konsentrasi Q pangkat Y. Lalu kita gunakan data hasil percobaan ya, yang pertama sebagai kondisi pembanding pertama, dan hasil percobaan kedua sebagai kondisi pembanding yang kedua. Lalu untuk mencari tetapan laju reaksinya, berarti kita bisa menggunakan data pada statement yang ketiga atau pada hasil percobaan yang ketiga. Oke, sampai di sini untuk materi laju reaksi. Ada 3 part video, linknya ada di deskripsi video ini. Silakan dipelajari semua materinya. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.